Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Arpa Channel. Oke, dulur-dulur semua, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semoga pandemi virus corona ini segera usai dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa tanpa perasaan yang was-was. Oke, seperti itu. Oke, lanjut dulu semua ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu komentar ini dulu semua yang masuk ke channelnya Arpan Channel dan juga DM dari IG-nya Arpan Channel. Ini ada yang masuk DM-nya, ada pertanyaan dan juga komentar juga. Nah, ini dulu semua yang menurut saya itu sangat menarik karena apa? Pertanyaannya nih, waduh, luar biasa dulu semua ya. Kalau di IG itu tanya nih. Tanyanya kurang lebih seperti ini, Kang, bisa nggak kalau misalkan mengikuti dua organisasi bela diri? Yang satunya pagar nusa kan pencaksilat, yang satunya taekwondo, karate maupun yang lainnya. Meskipun sampai sama-sama jadi ataupun sama-sama jadi pelatih, itu boleh nggak? Seperti itu ya. Yang kedua yaitu di komentarnya Arpan Channel bertanya nih, apakah diperbolehkan apabila mengikuti dua organisasi pencaksilat sekaligus? Nah, ini dengan alasan ini unik dulu semua, tidak cukup dalam satu perguruan saja dulu ya. Yang nggak tahu ini kurang cukupnya seperti apa ya, kurang cukup fisiknya ataupun kurang cukup ilmu yang lainnya seperti itu. Ya, di sini saya akan mencoba sedikit menanggapi ini sesuai dengan persepsi saya dan juga pengetahuan saya. Apabila nanti ada kurang pasnya ya mohon dikasih saran, dikasih masukan, silahkan di komentar langsung ditulis, Kang ini gini. Nah, seperti itu ya. Jadi yang saya sampaikan ini tidak mutlak 100% benar ya, mungkin namanya saja orang, pasti ada salah kata atau apa ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Oke, ini saya akan coba menanggapi ya. Yang pertama, yang tadi, apakah diperbolehkan nih mengikut pencaksilat meskipun sampai jadi anggota juga, dan juga mengikuti taekwondo ataupun karate ataupun yang lainnya? Oke, dulur-dulur semua ya, ini menurut saya nih ya, kalau misalkan mengikuti pencaksilat dan juga organisasi ataupun bela diri yang lainnya yang bukan pencaksilat, kalau saya ya menurut saya nih ya diperbolehkan. Dan sampai saat ini pun apabila mengikuti kedua jenis bela diri ini pun tidak ada masalah kan ya, tidak dipermasalahkan. Ya, contohnya saja seperti di MMA ya, Mixed Martial Art, itu juga semua bela diri diikuti ya. Maupun pencaksilat oke, Jiu-Jitsu oke, Judo oke, Muay Thai oke. Ya, jadi semuanya di mix. Dan memang untuk bertarung ya di atas gelanggang seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya tidak masalah. Dan yang kedua ini yang sedikit rawan kalau salah jawab ini dulu semua ya. Ya, ini semoga saja saya tidak terpleset ataupun keliru untuk menjelaskan. Kalau menurut saya dulu semua ya, untuk diperbolehkan atau tidak mengikuti dua organisasi pencaksilat sekaligus, gini ya, ada beberapa sudut pandang sebenarnya dulu semua ya. Jadi tidak bisa permasalahan ini kita pandang cuma satu sisi saja. Jadi ada beberapa sudut pandang penilaian terhadap permasalahan ini. Kalau kita dari sudut pandang mencari ilmu, ini dulur semua ya, ini kita bebas. Kalau ini dari sudut pandang mencari ilmu, saya ingin mencari ilmu di sini, itu sangat diperbolehkan. Ya, kita bebas memilih guru, kita memilih sekolahan, kita memilih apapun dalam tujuannya itu mencari ilmu, itu tidak ada masalah. Meskipun di pagar nusa maupun di PSAT maupun yang lainnya. Seperti itu ya. Ini kalau dari segi mencari ilmu ya. Tetapi beda lagi kalau
dari segi tatanan organisasi ataupun peraturan organisasi yang berlaku. Seperti itu dulu semua ya. Karena tidak sedikit pula organisasi pencaksilat itu sudah ada aturannya. Kalau nih misalkan ikut di Pagar Nusa, sudah jadi warga di Pagar Nusa, terus ikut di IKSPI ataupun di PSHT, ya ini pastinya harus memilih salah satu ya. Jadi harus mengundurkan diri dulu di Pagar Nusa dan juga baru masuk di perguruan yang lainnya. Seperti itu. Kalau misalkan langsung bareng-bareng PSHT sama Pagar Nusa kayaknya ya jarang sekali dulur-dulur semua ya. Dan ini juga kalau dari segi peraturan organisasi ya seperti itu kayaknya tidak diperkenankan lah. Dan juga ini kalau menurut saya pribadi dulur-dulur semua ya, mengenai kalau misalkan ikut di Pagar Nusa, katanya kan di komentar ini ngikut di Gasmi nih, di Pagar Nusa Gasmi, merasa belum puas ataupun ilmunya itu belum cukup lah. Waduh, kalau kayak gini saya kurang cukup ini, ngikut juga di PSHT. Nah seperti itu. Kalau menurut saya dulur-dulur ya, kita latihan di satu organisasi saja pun, kalau kita benar-benar mencari ilmu yang ada di organisasi tersebut, contohnya di Pagar Nusa maupun di KSP maupun di PSHT, hanya cukup satu saja di organisasi tersebut, dulur-dulur mendalami ilmunya, insya Allah tidak akan pernah habis ilmu yang ada di organisasi tersebut. Beneran. Apapun itu organisasinya, bisa di IKSPI, coba saja ya, kalian gali sedalam-dalamnya ilmu yang ada di IKSPI, tidak akan ada habisnya. Di PSHT, kalau ingin cari ilmunya di PSHT, tidak akan ada habisnya. Jadi kalau misalkan alasannya kurang ilmu, ya nggak tahu itu bener-bener kurang, merasa kurang ilmunya, atau memang melirik apa ya, tertarik dengan apa yang di luar kita ya. Namanya saja ada pepatah kan ya, rumput tetangga terlihat lebih jauh, terkadang seperti itu ya. Mungkin saja yang komentar ataupun ya di luar sana juga mungkin merasakan hal serupa seperti itu ya. Dan juga kalau ingin di Pagar Nusa nih dulur-dulur semua ya, kalau kepengen nih nggak usah apa ya, kita merasa kurang atau apa terus pindah ke organisasi pencaksilat yang lainnya. Kalau saja ingin bener-bener mengetahui atau ingin benar-benar cari ilmu yang ada di Pagar Nusa, aduh jangan tanya dulur-dulur ya, nggak akan ada habisnya beneran. Kalau saja udah selesai satu aliran nih, misalkan Gasmi, misalkan jadi cepet udah selesai satu nih, masih kurang pas, pindah lagi di aliran yang satunya, di JBC misalkan. Kalau misalkan kurang, pindah lagi ke SDM. Kalau misalkan kurang lagi, pindah lagi. Aduh, sampai tua dulur-dulur ya. Kalau misalkan kepengen mencari ilmu yang ada di Pagar Nusa, itu semua aliran ataupun semua guru pasti mempunyai ilmu yang berbeda-beda. Jadi kalau untuk alasan kurang kayaknya ya nggak tahu ya, mau alam saya tidak bisa menilai ya itu benar-benar kurang atau seperti apa ya. Semoga saja bisa memilih yang terbaik saja. Seperti itu dulur-dulur semua ya. Intinya kalau misalkan memang benar-benar ingin mencari ilmu, kalau menurut saya ini, menurut saya pribadi, barangkali yang menurut orang lain berbeda ya nggak apa-apa. Ini menurut saya pribadi, kalau ingin mencari ilmunya, satu organisasi pun itu sangat-sangat cukup. Malah kita tidak akan cukup mempelajari ilmu tersebut beneran. Malah kita merasa aduh nggak cukup lah. Ini ya ditampung ini udah gak cukup ilmunya yang ada di Pagar Nusa maupun di organisasi apapun. Seperti itu dulu ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya, ya memang sedikit agak itu ya. Sedikit agak susah memang. Tapi kalau misalkan segi peraturan ya seperti itu biasanya dulur-dulur ya. Kalau misalkan memang benar-benar sudah tidak berkenan dalam organisasi tersebut atau ingin mempelajari di organisasi tersebut, ya harus keluar ataupun mengajukan pengunduran diri sebagai anggota seperti itu. Karena insya Allah dari organisasi yang akan menerima ini juga kan
pastinya menanyakan mana surat bukti keluar dari anggota. Seperti itu, karena dari teman saya juga ada seperti itu ya. Dari organisasi ini pindah ke organisasi ini, itu juga pas waktu masuk ke organisasi yang baru ini mau ikut latihan, itu harus menyertakan atau ditanya dulu surat pengunduran diri atau surat pengeluaran diri dari pimpinan organisasi setempat. Seperti itu dulur-dulur ya. Semoga ini dapat menjadi pencerahan ataupun sedikit membuka gambaran kita, membuka pengetahuan kita sedikit ya. Ini saya di sini bukan maksud menggurui atau apa, tapi ini kita sharing. Apabila ada yang saya katakan ini salah ataupun kurang pas, ya silakan kasih kritik dan sarannya dan juga penjelasannya, Kang seperti ini yang benarnya, seperti itu ya. Oke, dulur semua cukup ya. Ya, mungkin cukup itu dulu video pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ini dirasa sangat penting untuk dibagikan, silakan bagikan sebanyak-banyaknya di media sosial kalian masing-masing. Dan saya mengucapkan terima kasih karena sampai saat ini dulur-dulur semua mensupport Arfan Channel. Ya, semoga kebaikan dulur-dulur semua Allah Subhanahu wa taala yang membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Cukup dari saya, berjumpa lagi di video selanjutnya. Tetap di Arfan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.